Tidak ada tersembunyi, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, tidak ada satu pun yang tersembunyi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap kebutuhan kami Tuhan yang datang pada siang hari ini Tuhan. Engkau mendidik setiap kami, Engkau menjawab setiap kami seturut kasih karunia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk perawatan-Mu Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang pulang dari tempat ini Tuhan dalam keadaan sama pada saat dia datang Tuhan. Dia datang dalam pergumulan, berbeban berat Tuhan, pusing Tuhan. Dia pulang dalam keadaan sembuh, sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemerdekaan, kelepasan, kesembuhan terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini Tuhan, bukti kemurahan-Mu, bukti penyertaan-Mu, bukti kasih setia-Mu Tuhan, yang begitu luar biasa Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau tiba saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukankah Tuhan setiap rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang datang Tuhan. Bajak hati setiap kami Tuhan. Berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid, sehingga tidak ada kebenaran firman-Mu Tuhan yang jatuh di tanah berbatu-batu atau yang jatuh di tanah berduri Tuhan, tetapi benar-benar yang jatuh di tanah yang subur Tuhan, yang menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat Tuhan, untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai pada siang hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu nol dan kosong tanpa Engkau Tuhan. Roh Kudus, Engkau ambil alih. Roh Kudus, Engkau berbicara dengan cara dan kuasa-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan, sehingga setiap kata-kata yang dikeluarkan Tuhan, benar-benar Tuhan isi hati-Mu yang Engkau sampaikan di dalam kehidupan jemaat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau bekerja Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Coba lihat kiri kanan, muka belakang kita, wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan gak? Ada sukacita? Amin. Amin. Yang pakai masker coba lihat, ada senyumnya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saya pengen melihat Bapak Ibu yang hadir di dalam ibadah minggu pertama. Minggu pertama pada saat Pak Sabar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Angkat tangan yang tinggi. Angkat tangan yang tinggi, berarti sebagian besar nggak hadir ya. Sebagian besar libur ya, masih berlibur ya. Karena ini sebenarnya kelanjutan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Sabar pada saat minggu pertama. Tema yang hadir, yang tadi angkat tangan. Tema pada minggu pertama apa? Ayo, yang ibadah satu mah nggak usah kasih tahu ya. Nggak usah bisik-bisik. Yang tadi angkat tangan, yang baru di ibadah kedua. Minggu pertama kita bahas tentang bangkit dan bercahaya. Ya, tapi ada satunya. Kalau bangkit dan bercahaya itu kan tema tahun ini. Ya, hari ini memang kita akan bahas bagian yang kedua. Tapi yang bagian yang pertama, waktu minggu pertama, apa? Tahun untuk bangkit dan
Ini yang angkat tangan tadi, walaupun nggak banyak. Waktu Pak Sabar khotbah dengar tidak? Pasti dengar ya. Nah, waktu minggu pertama itu dikatakan bahwa pada saat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, siapa yang menjadi terang dunia? Tuhan Yesus. Tapi pada saat Tuhan Yesus kembali ke surga, siapa yang diamanatkan untuk menjadi terang dunia? Ya, Kamil. Pak Pendeta juga ya. Katakan saya. Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang ada di tempat ini, saya percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan itu pada saat kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, kita punya kuasa untuk bersinar. Mengapa Tuhan mengatakan bahwa kita adalah terang dunia? Dikatakan pada minggu pertama juga dikatakan bahwa kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kalau kita bicara tentang kekelaman sebenarnya kita biasa itu berbicara tentang apa, Bapak Ibu? Ya, berbicara bisa tentang dosa. Kegelapan juga berbicara tentang jalan buntu, berbicara tentang masalah, berbicara tentang keadaan yang tidak kita harapkan, kita inginkan. Kalau hari ini kita bisa melihat wajah-wajah yang cantik, yang ganteng-ganteng kiri kanan muka belakang, tentunya karena ada cahaya. Kalau gelap kebayang nggak? Oh, ada cahaya. Tepuk tangan. Ya, kita nggak ada yang ngantuk ya. Nah, kalau kita bisa melihat satu dengan yang lain pada siang hari ini, tentunya karena ada cahaya. Coba Bapak Ibu semua tutup mata. Jangan suruh matiin lampu ya, nanti waktunya lebih panjang. Tutup mata. Kira-kira kita bisa melihat apa enggak? Gelap. Pada saat kalau kita jalan di dalam kegelapan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Terantuk, nabrak, jatuh. Pokoknya banyak hal-hal yang kita nggak inginkan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan di dalam tema 2024 ini bangkit dan menjadi terang, Bapak Ibu. Oke, kita buka di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bang Victornya lagi itu ya. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Aminnya baru Pak Sabar ya. Oh gitu ya. Oke, kita sama-sama baca kalau sudah ada di layar. Semuanya lihat ke depan, lihat di layar. Sama-sama baca. 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu, ini adalah firman dari Nabi Yesaya untuk bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat mereka sedang ada di dalam pembuangan, Bapak Ibu, mereka mengalami kesusahan yang luar biasa ya. Kalau kita baca di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan bahwa, kita lompat duluannya, Israel mengalami kejatuhan dalam usaha, keuangan, keluarga, dan ibadah mereka karena dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Coba Bapak Ibu kita buka di dalam 2 Raja-Raja 17. Kita akan baca mulai dari ayat 7. Sebenarnya nanti Bapak Ibu di rumah baca dari ayat 1 sampai 23 supaya Bapak Ibu bisa melihat rentetan dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, ayat 7 sampai 23 mungkin kalau ada yang sudah mendapatkan langsung dibaca biar kita waktunya lebih cepat. 2 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat 23.
Sudah ada yang dapat? Bacanya mulai ayat 7 nanti sampai dengan ayat 10. Udah? Kebutuhan Raja Israel. Ayat yang ke-7, hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkuku. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ya, Bapak Ibu, kalau kita baca, nanti Bapak Ibu di rumah baca sampai ayat yang ke-23. Tetapi di sini kenapa tadi dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong bangsa Israel, tetapi yang membuat bangsa Israel itu tidak mendapatkan pertolongan Tuhan dikatakan karena dosa dan kejahatan. Kalau kita lihat tadi, kita baca di dalam 2 Raja-Raja 17 itu dikatakan bahwa dosanya mereka apa Bapak Ibu tadi? Dosa apa? Berhala. Sedangkan firman Tuhan, waktu 10 firman waktu diberikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel dan juga di dalam kehidupan kita, yang paling pertama dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, pada saat bangsa Israel ini melakukan dosa dan kejahatan di hadapan Tuhan, tentunya mereka tidak mengalami apa? Pertolongan Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita juga mengalami kegelapan, ya, mengalami jalan buntu. Kita mengalami banyak pergumulan, banyak permasalahan, dan sebenarnya kita juga nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kenapa, Bapak Ibu? Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, karena Tuhan sedang memproses kehidupan kita untuk kita apa? Benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya Bapak Ibu, kalau di sini dikatakan bahwa terang, kita harus menjadi terang. Biasanya kalau terang itu kita mau beli lampu, kira-kira yang kita lihat apa? Dan kita dapatkan apanya? Kemasannya? Yang ibadah 1 nggak usah kasih kisi-kisi, biar ibadah 2-nya hidup, ya. Nah, kalau kita lampu, kita lihat nih lampu, yang kita dapatkan apa Bapak Ibu? Cahaya. Kalau bisa Cahaya Purnamawati, ya, mamanya Owen. Kalau Cahaya Purnamawati, mamanya Owen, ya. Kalau cahaya nih, lampu nih yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu, dikatakan cahaya. Sebenarnya kita adalah terang dunia. Kalau bicara tentang terang dunia, kita sebagai terang dunia sebenarnya berbicara tentang apa Bapak Ibu? Tentang kualitas kita, tentang kehidupan kita, bagaimana kita bisa menyinari orang lain, bagaimana kita bisa memberkati orang lain. Di sini poin pertama yang kita lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat dari bangsa Israel, kehidupan bangsa Israel, kenapa mereka mengalami kegelapan, kenapa mereka tidak mengalami pertolongan Tuhan? Dikatakan karena ada dosa dan kejahatan. Kalau bicara tentang dosa Bapak Ibu, dosa ini dikatakan bahwa seperti kanker yang merusak. Kalau kanker itu berarti dia menggerogoti semua sel-sel yang baik, dan akhirnya orangnya akan mati. Artinya apa Bapak Ibu? Dosa kalau menguasai di dalam kehidupan kita, hal-hal baik di dalam kehidupan kita semuanya juga akan mati. Bicara tentang dosa Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa dosa membuat kita memang tidak dapat melihat jalan Tuhan. Dosa di dalam kehidupan kita, waktu Tuhan menebus kita, apakah kita dalam keadaan baik-baik? Tidak.
kita semua tetap ada di dalam keadaan berdosa. Tapi ada poin Bapak Ibu yang siang hari ini saya pengen untuk kita belajar bersama-sama di dalam kehidupan kita. Seringkali dosa di dalam kehidupan kita yang kita nggak selesaikan di dalam kehidupan kita, itu akan menghambat untuk kita bisa berfungsi maksimal, untuk kita bisa hidup di dalam destiny Tuhan, kita hidup di dalam panggilan yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Dikatakan bahwa sejak kita di dalam kandungan, sebelum kita dibentuk, Tuhan sudah mempunyai rencana di dalam Yeremia 1 ayat 5. Nah, bagaimana kehidupan kita bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan? Dikatakan kita harus benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Dosa Bapak Ibu di dalam hidup kita, dosa itu artinya kalau di dalam bahasa Yunani itu dikatakan hamartia, artinya meleset dari tujuan. Seringkali di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, seringkali kan ada dua hal yang selalu saya ingatkan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita mau melakukan kehendak Tuhan, apakahnya semuanya baik-baik? Belum tentu. Kita ingat tokoh-tokoh Alkitab Bapak Ibu, kita ingat yang pertama siapa? Daniel pada saat karena imannya kepada Tuhan, dia masuk ke gua singa, dan pada saat dia diangkat dari gua singa, siapa yang percaya kepada Tuhan Allahnya Daniel? Raja dan seluruh kerajaan menyembah kepada Tuhannya Daniel. Tetapi di situ kita melihat ada harga yang harus dibayar oleh Daniel. Begitu juga seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka dibuang ke dapur perapian. Di situ iman mereka kepada Tuhan juga memang benar-benar sungguh nyata ya Bapak Ibu. Apakah mereka bisa memilih untuk tidak masuk di dalam pergumulan, tidak masuk di dalam pencobaan, tidak masuk di dalam ujian? Sebenarnya bisa. Tetapi karena iman mereka kepada Tuhan, mereka bisa melewati setiap proses. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, pada saat ada kita melakukan kompromi atau hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, secara lambat laun kita akan terpisah dari Allah. Manusia itu terdiri dari 3. Apa Bapak Ibu? Yang pertama, roh, jiwa, dan tubuh. Dosa sebenarnya dia menyerang di dalam kehidupan kita itu apa? Dosa menyerang sebenarnya roh kita. Kenapa roh kita yang diserang? Karena pada saat dosa menguasai kehidupan kita, roh kita menjadi mati, otomatis jiwa dan tubuh kita tidak akan melakukan apa? Kehendak Tuhan. Tapi pada saat roh kita kuat, pada saat kita punya hubungan dengan Tuhan yang dekat, otomatis jiwa dan tubuh kita akan kita kendalikan. Tadi dikatakan bahwa di sebelumnya dikatakan dosa membuat kita tidak dapat melihat jalan Tuhan. Artinya apa? Dosa seringkali membutakan mata hati kita. Sebenarnya pada saat kita melakukan dosa, kira-kira Roh Kudus ada nggak di dalam hidup kita? Ayo Bapak Ibu, saat kita melakukan dosa, ada Roh Kudus di dalam hidup kita? Hah? Apa? Ci Ana biasanya kan vokal banget sih, tumben agak diem Ci. Hah? Ada dikit. Terus banyaknya ada di mana? Kita ingat ya Bapak Ibu, pada saat kita diselamatkan oleh Tuhan, itu roh kita itu benar-benar sudah diselamatkan. Tetapi ada proses lain yang harus kita jalani, yaitu jiwa dan tubuh. Ya, saya dari tahun 2020 ya, semenjak pandemi, saya ikut pemuritannya kelas wanita. Sekarang bareng sama Bu Mini, Restoring Your Heart. Itu sebenarnya di pembahasannya apa Bapak Ibu? Di pembahasannya itu tentang masa lalu kita,
yang kadang-kadang kita udah lupa. Itu untuk pembahasan itu semacam kayak diangkat untuk diproses, untuk diselesaikan. Kenapa? Karena terkadang yang menghambat kita untuk bersinar terang itu sebenarnya kehidupan kita, jiwa kita. Pada saat kita nggak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, otomatis jiwa kita sama keputusan-keputusan yang kita ambil otomatis apa? Jauh daripada apa yang sebenarnya Tuhan mau. Nah, kenapa kita belajar tentang RJH ini Bapak Ibu? Karena dikatakan bahwa 90% gereja gagal. Catat, 90% gereja gagal karena sebenarnya gereja itu hanya tentang ibaratnya tentang pokoknya Tuhan, tapi untuk masa lalunya, untuk jiwanya itu kadang-kadang nggak terlalu diperhatiin. Makanya kayak ada pemuritan itu sebenarnya pemuritan wanita ini membantu gereja untuk benar-benar memproses setiap jemaat supaya jemaat itu bisa benar-benar bertumbuh secara maksimal. Orang rajin berdoa, orang rajin kegiatan rohani, apakah menunjukkan itu kualitasnya? Belum tentu Bapak Ibu. Kita mau lakukan kegiatan rohani, kita mau hadir di dalam ibadah sepanjang minggu. Contoh ya, pengerja GBI WTC Cilegon, hari Senin kemarin malam kita acara bukan, Senin dulu. Senin kita ada menara doa Perwil. Selasa itu kita ada pertemuan Kersel di tempat ini. Rabu itu kita enggak ada. Rabu kita ibu-ibu wanita WOE di tempat ini. Selesai WOE itu ada rapat pengurus, pulangnya juga malam. Kamis itu kita ada Natal di Serang, Natal Perwil. Bapak Ibu ini ya, ini kurang rohani apa ini? Jumat kita ada menara doa. Bayangin Bapak Ibu. Sabtu itu latihan loh di tempat ini. Minggu ibadah 1, ibadah 2, pelayanan full. Nanti setelah selesai pelayanan ini ada rakor. Tepuk tangan buat Tuhan. Berikan semangat buat para pengerjanya ya. Nah, berikan semangat buat para pengerja. Itu kegiatan banyak, kegiatan rohani. Tapi jangan sampai itu hanya sekedar kegiatan, sekedar rutinitas tanpa isi ya. Saya percaya bahwa hari-hari ini Bapak Ibu sebenarnya kayak pengurapan secara korporat ya. Maksudnya pengurapan secara kita sebagai gereja Tuhan sekarang lagi kuat-kuatnya loh, lagi dahsyat-dahsyatnya. Tapi kita bisa merasakan kerinduan hati Tuhan itu tergantung seberapa kita respon, seberapa kita mau untuk menerima itu di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kayak di sini dikatakan bahwa kita bisa menjadi terang. Kayak saya ingat yang pernah ilustrasi, lampu ini menyala kalau harus dihubungkan ke sumbernya. Sumber kita siapa Bapak Ibu? Sumber kita Tuhan Yesus. Kalau kita nggak disambungkan ke Tuhan Yesus, kita bisa bersinar terang. Gunang-gunang ya Pak. Kadang mati, kadang hidup ya. Nah, di sini kita dikatakan bahwa dosa membuat kita tidak dapat melihat jalan Tuhan. Ingat, dosa itu seringkali di dalam kehidupan kita itu cara iblis untuk menarik kita keluar daripada rencana Tuhan ya. Jadi kita harus hati-hati. Biasanya dengan cara apa? Hal-hal kecil itu dosa bisa menguasai kita yang membuat kita kadang-kadang pusing. Akhirnya kita banyak mengambil keputusan-keputusan yang salah. Pada saat apa? Kita mulai berpikir negatif mungkin pertama terhadap orang lain ya. Terus kita terus biarkan itu terus akhirnya lama-lama keadaan kita tidak membaik. Terakhir kita menyalahkan siapa? Tuhan. Jadi pada saat ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang kita rasa sudah mulai mengganggu kita, karena tadi dikatakan kita
roh, jiwa, dan tubuh. Pada saat jiwa kita ini sudah mulai galau-galau ya, sebenarnya harus kita larinya kemana Bapak Ibu? Lari ke Tuhan. Lari ke Tuhan dengan cara apa Bapak Ibu? Baca SMA ya. Kamu udah dapat kisi-kisinya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus datang dan kita harus mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kalau Tuhan, kita nggak mendekatkan diri kita dengan Tuhan, yang rugi siapa? Kita ya. Saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini mau menjadi maksimal di dalam Tuhan, mau melakukan bagian kita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, berikutnya dikatakan bahwa Israel meraba-raba seperti orang buta tersandung waktu tengah hari, karena tidak tahu tuntunan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, dikatakan bahwa Israel meraba-raba seperti orang buta tersandung di waktu tengah hari. Israel tidak bisa melihat tuntunan Tuhan karena tadi dikatakan kenapa Bapak Ibu? Dosa dan kejahatan. Karena kalau di dalam Matius itu dikatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena merekalah yang akan melihat Tuhan. Kenapa bangsa Israel tidak bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan mereka? Karena ada dosa dan kejahatan. Dosa itu Bapak Ibu, kalau kita tidak menyadari di dalam kehidupan kita, itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena seringkali dosa itu membuat kita itu menjauh daripada Tuhan. Pada saat kita menjauh daripada Tuhan, kita nggak melakukan apa yang Tuhan mau, dan akhirnya kehidupan kita tidak berarti. Sekarang kalau kita ingat Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa hidup manusia paling berapa tahun? 70 sampai 80. Coba kita ingat, sekarang kita udah ada di usia berapa? Hah? 60? Apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah dihasilkan? Kadang-kadang contoh, misalnya kita untuk kenaikan kelas anak sekolah dibutuhkan waktu berapa? 1 tahun. Tapi kalau anaknya nggak mau belajar, anaknya nggak nurut, anaknya nggak disiplin, anaknya ogah-ogahan, terus dia tinggal kelas, kira-kira dibutuh waktu berapa lama untuk naik kelas? Tergantung responnya. Nggak bisa bilang 2 juga. Kalau dia 2 tahun, dia tetap nggak mau belajar, dia tetap nggak mau serius, bisa 5 tahun baru dia naik kelas. Gitu juga Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Pada saat kita berkompromi dengan hal-hal yang Tuhan gak mau itu di dalam kehidupan kita, berkompromi dengan dosa. Kita tahu ada hal yang salah di dalam hidup kita, tapi kita tetap aja biarkan, kita terus tetap biarkan. Kadang-kadang kita membutuhkan waktu lebih panjang untuk kita bisa sampai kepada tujuan Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi di sini harus kita perhatikan bahwa latar belakang mengapa bangsa Israel itu mengalami masalah, mengalami pergumulan itu karena ada dosa dan kejahatan. Nah, di sini dikatakan apa yang harus kita lakukan agar bisa menjadi saksi di tahun 2024. Bangkit dari kejatuhan akibat dosa dan kejahatan kita dengan cara mentaati firman Tuhan. Bangkit dari kejatuhan akibat dosa dan kejahatan kita. Bapak Ibu, bangsa Israel pada saat mereka bangkit, kalau kita nanti baca seterusnya, akhirnya mereka bisa membangun bait Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka kembali kepada Tuhan. Pada saat kita juga kembali kepada Tuhan, saya percaya bahwa ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang mungkin pada waktu lalu itu terlewatkan karena kita kompromi, karena kita nggak taat. Pada saat kita mau datang kembali kepada Tuhan, itu Tuhan bisa kembalikan di dalam kehidupan kita. Tapi menjadi pertanyaan, apakah kita mau datang kepada Tuhan atau tidak? Itu tergantung dari respon kita. Tuhan tidak menjadikan kita seperti robot ya Bapak Ibu. Kalau robot itu pakai remote aja,
Kita mau dia kemana, itu pasti akan sesuai kemauan kita, karena remote-nya ada di tangan kita. Tetapi Tuhan tidak menjadikan kita seperti itu. Tuhan penuh kasih, tetapi dia tetap memberikan kepada kita kebebasan untuk mengambil keputusan, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita bisa tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus kembali kepada Tuhan, ya, seperti bangsa Israel. Nah, bangkit dari kejatuhan akibat dosa dan kejahatan kita dengan cara mentaati firman Tuhan. Yang pertama dikatakan kita harus komitmen membaca dan melakukan firman Tuhan setiap hari melalui apa? SMA. Bapak Ibu pengen tahu, kita gereja GBI WTC kita punya aplikasi Suka Membaca Alkitab. Mungkin seberapa banyak yang sudah mendownload? Waduh, coba angkat tangan, serius nanya nih, serius nanya. Angkat tangan yang tinggi. Angkat tangan, ternyata banyak loh. Banyak yang belum, ya. Bapak Ibu, kalau di SMA itu kita punya porsi di dalam satu hari, berapa pasal yang harus kita selesaikan. Itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ada Amsal, ada Mazmur, sama ada renungannya, Bapak Ibu. Ya, ini sebagian besar belum, ya. Bapak Ibu bisa lihat di di Android, di Play Store, ya, itu SMA, ya, Suka Membaca Alkitab, atau GBI WTC Apps aja. Itu lebih lengkap karena untuk segala informasi tentang gereja kita ada di situ. Di situ dikatakan kita harus komitmen untuk membaca firman Tuhan setiap hari melalui SMA. Yakobus 1 mengatakan, Yakobus 1 ayat 25 mengatakan bahwa barang siapa meneliti hukum yang sempurna atau firman Allah, maka ia akan berbahagia. Siapa yang mau berbahagia? Angkat tangan, siapa yang mau berbahagia? Ya, Bapak Ibu, di dalam kebenaran firman Tuhan sebenarnya paketnya sudah lengkap, ya. Paket komplit. Segala sesuatu di dalam hidup kita itu sebenarnya adanya di firman Tuhan. Kita lagi bergumul, kita dalam permasalahan, kita membutuhkan jalan keluar, kita mau mengambil keputusan, kita mau melakukan segala sesuatu. Pada saat kita membaca kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap hari, biasanya kita tetap ada dapat rema, ya Bapak Ibu, dapat tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan ada 5 hal untuk bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan. Yang pertama apa? Pak Mimi? Membaca. Yang kedua, Loa? Merenungkan. Ketiga? Mencatat. Satu-satunya gereja loh Bapak Ibu yang saya pernah hadir, satu-satunya cuman GBI WTC yang menyuruh jemaatnya mencatat dan selalu ada outline. Ternyata waktu kita dengar, waktu Bapak Gembala itu pertama-tama, ya, ada di gereja di tempat ini, itu tujuan mencatat Bapak Ibu supaya kita benar-benar bisa belajar sungguh-sungguh, ya. Terus keempat apa? Melakukan. Yang kelima, membagikan. Pinter. Tujuan kita memperlakukan. Nanti dapat coklat. Enggak, ya? Jadi dapat roti tuh satu. Orang mau sepeda. Kalau sepeda mau saya juga mau. Orang gak jadi deh. Nah, kalau kita misalnya di dalam hidup kita pegang satu nih Bapak Ibu. Kalau ada senggol kira-kira jatuh nggak? Oh, kita mau baca Alkitab mah pas saat ibadah doang. Alkitabnya dibukanya saat ibadah doang. Pas pulang entah gimana lah, kagak ngerti. Kedua, misalnya kita udah baca, udah renungkan nih. Pada saat firman Tuhan dibagikan adalah mikir-mikir, ya. Segini. Tapi kalau ada goncangan, disenggol sedikit, jatuh nggak? Jatuh. Nah, biasanya itu yang gampang-gampang baper, ya.
Orang ngomong lain, diterimanya lain, itu biasanya kalahnya cuma segini nih, 2. Nah, terus 3, kita udah merenungkan, kita mencatat. Gampang gak ini kalau disenggol, jatuh? Masih, karena belum sempurna ya. Kita baru mencatat, habis catat penuhin, udah simpen tadi pojok lemari mana. Giliran, jadi udah catat doang, udah rajin catat, isi tuh outline-nya. Saya suka diisi, taruh di binder. Tapi kemarin beres-beres, bindernya udah pengen tak buang ya. Itu catatnya dari tahun kapan itu, Bapak Ibu? Jangan ya, itu firman Tuhan. Terus keempat tadi dikatakan apa? Melakukan. Setelah kita udah baca, kita renungkan, kita catat, kita diingatkan, kita melakukan. Selesai kita melakukan, kita apa? Membagi. Pada saat di dalam kehidupan kita memperlakukan Alkitab secara sempurna. Pada saat ada goncangan, kira-kira apa yang kita lakukan? Refleks pasti genggam ya Bapak Ibu. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Pada saat kita rajin membaca kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, banyak hal yang kita terhindar dari banyak hal-hal yang tidak harus kita alami. Banyak hal-hal yang kita terselamatkan karena apa? Kita memperlakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau pengerja Bapak Ibu di tempat ini ada satu aplikasi namanya apa? Spiritual MSJ ya. Nah, itu akan ketahuan. Itu akan ketahuan Bapak Ibu. Jadi kayaknya ini nanti sebentar aku pengerja aktivis semua harus wajib nih. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya untuk saling mengingatkan Bapak Ibu, karena di aplikasi itu kalau kita baca Alkitabnya nggak selesai, misalnya kita pertama kan kalau yang terbaik tuh A tuh ya, tapi kalau kita bacanya bolong-bolong, itu lama-lama dia turun ke apa sih anak? D, saat dia D naik ke C itu lama banget. Ke C apalagi ke B apalagi ke A ya Mas Suryo ya. Nah, tapi jangan sampai kita udah punya MSJ, kita malah jadi nggak jujur. Cuman baca renungan doang terus lanjut gitu. Yang penting kita lihat, keren ya dia mah. Soalnya kan itu kalau baca firman Tuhan di MSJ itu Bapak Ibu, kadang yang perjanjian lama bisa 2 pasal, perjanjian baru bisa 2 pasal, Mazmur yang panjang, belum lagi Amsal ya. Tapi sebenarnya tujuannya itu apa Bapak Ibu? Tujuannya itu supaya apa? Kita terjaga, kita terhindar, kehidupan kita benar-benar bisa sesuai dengan apa? Firman Tuhan ya. Bapak Ibu oke, nggak usah aplikasi deh, saya pengen tahu aja. Bapak Ibu yang setiap hari rajin membaca firman Tuhan. Bukan berapa pasal ya, bukan. Yang rajin, komitmen membaca firman Tuhan. Gak lewat aplikasi gak apa-apa. Yang benar-benar baca Alkitab lah. Coba angkat tangan, saya pura-pura gak lihat dulu. Coba, gak ada loh. Aduh sedih banget. Oh, ada, mana? Coba angkat tangan yang tinggi. Kakak Yohana, angkat. Ih, sedih banget loh, sedikit. Ini yang hadirnya misalnya 65 orang ya. Yang angkat tangan gak sampai 8 orang loh. Coba sekali lagi. Tuh, coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10.000 ya. Bapak Ibu, di dalam hidup kita ini kan tadi dikatakan bahwa kalau kita mau hidup berbahagia. Berbahagia itu artinya apa? Berbahagia artinya apa? Ada masalah bisa terselesaikan ya. Terus apa lagi? Berbahagia apa? Mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mau. Tapi ya kita inginkan yang pasti sesuai firman Tuhan ya. Nah, di situ dikatakan bahwa semua rahasia itu ada di dalam firman Tuhan. Pada saat kita harus mengambil keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan kita, kita apa? Bisa dapat arahan dari mana? Firman Tuhan.
Jadi kalau kita sampai hari ini kita belum baca firman Tuhan, berarti kita tidak sungguh-sungguh ya Bapak Ibu. Dikatakan bahwa firman Tuhan adalah surat cinta dari Tuhan. Siapa yang di sini mengasihi Tuhan? Nah, kalau mengasihi Tuhan, surat cintanya Tuhan dibaca kagak? Atau yang belakang Bapak? Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kalau kita belum baca firman Tuhan, itu benar apa omdo? Omdo ya? Itu mah PHP. Ya, oke. Terus Bapak Ibu, firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita itu sangat menolong ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mulai hari ini punya komitmen untuk kita bersama-sama setiap hari belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Terus yang kedua dikatakan bahwa membangun mesbah keluarga setiap hari untuk menyelaraskan hidup kita dengan firman. Bapak Ibu, mungkin dulu saya pernah ya, di sini saya pernah kesaksian juga. Kalau saya ada seperti saat ini hari ini, itu sebenarnya hasil dari kedisiplinan papa saya, bagaimana dia mendidik kami untuk benar-benar mengandalkan Tuhan, benar hidup takut akan Tuhan. Bahkan papa saya mengatakan bahwa pada saat kita benar-benar memperhatikan kebenaran firman Tuhan, itu kehidupan kita akan berhasil dan beruntung. Seperti Yosua 1 ayat 8. Pada saat Yosua akan menggantikan Musa, Bapak Ibu, Yosua melihat bangsa Israel, kan Yosua sangat ketakutan. Karena kenapa? Bangsa Israel dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang apa? Tadi yang kita udah lihat, yang gak nurut sama Tuhan. Pada saat Yosua ingin memimpin bangsa Israel, tentunya saat itu dia masih muda dan dia sangat takut. Tetapi firman Tuhan datang kepada Yosua, dikatakan bahwa perhatikan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dikatakan bahwa jangan takut, karena Tuhan pasti selalu menyertai. Begitu juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dikatakan bahwa dunia ini sedang penuh dengan kegelapan, sedang penuh dengan kekelaman. Kita nggak tahu untuk hari depan kita seperti bagaimana. Tapi kalau pada saat kita berjalan dengan firman Tuhan, keadaan apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kita yang yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mungkin izinkan begitu banyak proses terjadi dalam hidup kita. Masalah, pergumulan Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan sedang memproses hati kita, sedang membersihkan kita, supaya kita semakin bersinar. Mungkin kita pada waktu-waktu yang lalu mengalami banyak kegagalan, tapi firman Tuhan hari ini katakan bangkit dan bersinarlah karena terang Tuhan sudah datang. Artinya apa Bapak Ibu? Apapun keberadaan kita, terang Tuhan sebenarnya ada di dalam kehidupan kita. Seberapa besar kita respon kepada Tuhan, sebesar itulah Tuhan akan memakai kehidupan kita. Amin. Amin. Yang kedua dikatakan bangkit dari hidup untuk diri sendiri menjadi hidup dengan tujuan Allah. Efesus 2 ayat 10. Rick Warren mengatakan bahwa tanpa Tuhan hidup kita itu tanpa tujuan. Tanpa tujuan hidup kita itu tidak bermakna. Tanpa makna hidup kita itu tidak akan signifikan. Signifikan itu artinya apa Bapak Ibu? Signifikan itu artinya kita benar-benar sesuai, benar tepat seperti apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, contohnya Bapak Ibu, hidup untuk diri sendiri. Pagi bangun, kita kerja, kita melakukan aktivitas, kita kembali lagi di rumah, dan itu terjadi terus berulang-ulang. Kita benar-benar hanya untuk kehidupan kita secara pribadi. Selalu kita lakukan seperti itu. Apakah Tuhan inginkan hidup kita seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Tuhan inginkan untuk kita bisa melalui kehidupan kita, Tuhan menyelamatkan kita supaya kita juga bisa melalui kehidupan kita, orang melihat Kristus, orang melihat terang, supaya kita bisa bawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan datang kepada Tuhan.
dikatakan destiny ilahi, jalan hidup yang didesain Tuhan sebelum kita lahir, agar kita ikut ambil bagian dalam membangun kerajaan Allah di muka bumi. Mengambil bagian dalam membangun kerajaan Allah itu artinya apa? Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita memikirkan keselamatan orang yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang kita berpikirnya terlalu jauh banget ya, melayani Tuhan, melayani teman-teman. Kita mikir jauh, apakah harus rajin, harus pintar berkhotbah, harus pintar ngomong firman, atau yang pintar nyanyi, atau seperti hal-hal rohani lainnya. Kita lupa bahwa pada saat ada orang-orang di sekeliling kita, kan mereka juga punya banyak masalah. Kehadiran kita bisa menjadi jawaban untuk mereka. Dengan cara apa, Bapak Ibu? Mungkin hari-hari mereka melihat kehidupan kita tetap ada masalah, tetapi kita nggak pernah menyerah. Sebenarnya di situ kan mereka pengen tahu kenapa. Nah, disitulah kita bisa apa? Bercahaya atau bersinar untuk orang-orang di sekeliling kita. Jika kita mau hidup dalam destiny ilahi, maka kita akan mengalami namanya pemeliharaan, perlindungan, dan penyediaan. Artinya begini Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan punya tujuan secara spesifik di dalam hidup kita. Miliaran orang di dunia ini, tidak ada satu orang pun yang mempunyai apa? Sidik jari yang sama. Artinya apa? Begitu kayanya Tuhan kita untuk menggenapkan kerajaannya, untuk rencananya di dalam kehidupan kita, dengan tujuan kita secara spesifik masing-masing di dalam hidup kita. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melakukan itu di dalam hidup kita? Tentunya tadi dikatakan bahwa apa? Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus apa? Belajar firman Tuhan. Yesaya 60 ayat 1-2 dikatakan, bangkit dan jadi terang, membawa orang yang hidup dalam kegelapan kepada Kristus. Yang ketiga dikatakan, bangkit dari level rohani yang ada, memasuki level rohani yang baru atau murid. Ya, Bapak Ibu, kita di tempat ini, pada saat kita datang, kita duduk seperti ini, apakah hanya cukup sampai segini aja? Kita datang puji Tuhan terus selesai, kita pulang, selesai. Seperti itu? Enggak. Tetapi Tuhan mau apa? Kehidupan kita berbuah. Bagaimana kita bisa berbuah Bapak Ibu? Tentunya kita harus masuk di dalam yang namanya pemuritan. Pemuritan itu biasanya ada pembimbing atau ada mentor, ada juga sebagai murid. Kalau di sekolah kan ada guru, ada murid. Tapi kalau pemuritan ini Bapak Ibu, itu kalau di dalam kehidupan kita itu supaya kita pengenalan kita akan Tuhan itu sebagai semakin lebih baik lagi, dan kehidupan kerohanian kita itu bisa terkontrol. Nah, kalau di dalam GBI WTC ini Bapak Ibu dikatakan bahwa di dalam GBI WTC ini sebenarnya kita ada namanya kelas TC ya, Transformation Class, supaya kita diajar untuk melakukan firman Tuhan. Itu ada 7, TC 01 sampai TC 07, itu tentang kehidupan kita pribadi, tentang keuangan. Ketiga itu tentang visi gereja ya, atau keempat ya, visi ya. Keempat itu tentang penjangkauan ya. 5 kepemimpinan, 6 doa, itu 7 keluarga Bapak Ibu. Tapi TC ini Bapak Ibu, kalau kita hanya cuma ikut sekedar, itu juga kita nggak akan hasil apa-apa. Jadi kalau di dalam TC ini kan sebenarnya ada arahan untuk kita harus mengisi renungan setiap hari, terus ada pertemuannya, terus ada evaluasinya, ada renungannya, ya seperti itu. Dan yang berikutnya kita harus masuk di dalam Kersel. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa saling memperhatikan, kita bisa saling menopang satu dengan yang lain. Coba Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam Kersel, lu lagi dah. Udah baca, iya. Yang udah baca Alkitab dari tadi angkat tangan itu. Terus yang udah Kersel itu juga gitu ya. Nih yang lain
Kita mau jadi murid-murid Tuhan ya Bapak Ibu, amin. Masuk Kersel nanti tahun 2024 ini mungkin untuk Kersel akan lebih diperhatiin ya Pak Suryo sama Pak Miming. Lagi OTW ya. Iya, oke. Terus nah, jadi dikatakan bahwa pemuritan itu bukan program atau event ya Bapak Ibu, tapi sebenarnya pemuritan itu kehidupan kita setiap hari. Itu namanya pemuritan. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini gak mau hidup hanya biasa-biasa. Amin. Amin. Kita mau hidup secara luar biasa. Kita mau hidup secara signifikan. Kita mau benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi garam, menjadi terang ya Bapak Ibu. Bicara soal terang, bicara soal kualitas. Tuhan seringkali mengizinkan banyak pergumulan, banyak proses terjadi di dalam kehidupan kita untuk memunculkan, untuk membersihkan kita supaya kehidupan kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Tuhan memberkati. Kita angkat pujian.